Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menilai kekalahan anak-anak asuhnya dari Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa bukan akhir dari segalanya. Meski skuad Garuda harus terkunci di peringkat 4 klasemen sementara grup C, juru taktik asal Korea Selatan menilai masih ada peluang bagi anak-anak asuhnya untuk bangkit. Dia pun bertekad mempersiapkan tim dengan lebih maksimal agar performanya meningkat di pertandingan mendatang. Menanggapi situasi ini, Shin Tae-yong pun mengakui timnas Cina yang tampil di hadapan pendukung sendiri memang nampak punya keinginan lebih besar untuk memenangkan pertandingan. Walau begitu, bukan berarti skuad Garuda tidak mencoba memberi penampilan terbaik. Dengan anak-anak asuh, Shin Tae-yong juga sempat mati-matian mencari gol balasan sebelum Tom Hae mencatatkan namanya di papan skor. Saya mengucapkan selamat kepada Cina yang memenangkan pertandingan. Baik Cina maupun Indonesia, kedua tim sama-sama memiliki keinginan yang kuat untuk memenangkan laga ini. Tapi mungkin keinginan Cina lebih besar, meski kami kalah. Kami sudah coba menunjukkan penampilan terbaik. Kami juga sempat mencetak 1 gol. Kekalahan ini bukan akhir dari segalanya. Kami akan mempersiapkan diri dengan lebih baik supaya di pertandingan selanjutnya kami bisa menampilkan performa yang lebih baik lagi, ucap Shin Tae-yong. Wasit Ahmed Alkaf buka suara setelah menjadi bulan-bulanan netizen hingga sorotan dunia pasca memberikan ruang Bahrain menyamakan kedudukan atas timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain memunculkan kontroversial saat digelar di Stadion Nasional Bahrain. Pasalnya, wasit Ahmed Alkaf membuat skor menjadi seimbang 2-2. Gelandang Bahrain, Mohamed Marhoun, membuat gol kontroversial karena menembus gawang timnas Indonesia sebelum wasit Ahmed Alkaf meniup peluit pada menit ke-99. Dari wasit Ahmed Alkaf mengesahkan gol tersebut membuat timnas Indonesia gagal meraih 3 poin di kandang Bahrain. Wasit asal Oman itu pun meratapi nasib harus dibuat sengsara. Ahmed Alkaf belak-belakan dirinya telah menyelesaikan tugasnya sebagai wasit profesional. Alkaf menegaskan dirinya sangat terhormat setelah memimpin laga Garuda saat bersua dengan Bahrain. Ia berpendapat telah mencapai level tertinggi sebagai wasit berlisensi FIFA. Ia membela diri setiap pertandingan yang dipimpin olehnya bagian tersulit dalam membuat keputusan, terutama ketika memberikan hasil laga timnas Indonesia yang hanya meraih 1 poin atas Bahrain. Sebagai pembelaan, Alkaf juga selalu menanamkan nilai agama saat memimpin seluruh pertandingan. Ketika dirinya dinobatkan sebagai wasit utama, ia tidak selalu melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang disembahnya. Menurutnya, penanaman agama dalam hidupnya sangat penting saat melakukan profesi wasit profesional di sepanjang kehidupannya. Ia menjelaskan agama selalu disertakan dalam setiap pertandingan saat berusaha menyempatkan doa kepada Sang Pencipta sebelum keputusan tersulit yang akan diciptakan olehnya. Jadi saya berpesan kepada Anda untuk selalu berdoa dan membaca Al-Quran. Ini adalah hal-hal yang menantang diri Anda, ucap Alkaf. Setelah memastikan Kevin Dix akan bergabung timnas Indonesia, PSSI diketahui masih akan terus menambah kekuatan agar kedalaman skuad Garuda. Ada banyak nama yang sudah lama disebut-sebut sebagai calon pemain naturalisasi timnas, di antaranya Jairo Redewald. Namun baru-baru ini media Belanda nge-spill terkait siapa pemain baru yang akan menyusul Kevin Dix. Selain itu juga didukung oleh pernyataan Menpora Dito beberapa waktu lalu bahwa ada 2 pemain besar yang kemungkinan akan segera gabung ke timnas Indonesia, mengikuti jejak Kevin Dix. Seperti kita tahu bahwa manuver PSSI akan menambah kekuatan masih terus berlanjut. Akan tetapi menurut media Belanda Voetbal Premier, PSSI akan mengurus Jairo Redewald, gelandang yang secara pengalaman tidak perlu diragukan lagi. Menurut media tersebut, masuknya Maes Hilgers, disusul oleh Kevin Dix, dinilai makin membuat value timnas Indonesia di mata pemain diaspora naik. Ditambah program yang ditaarkan PSSI dalam jangka panjang juga menjadi landasan lain. Jairo Redewald lahir di Haarlem, Belanda pada 9 September 1996. Jairo mengawali karir sepak bolanya di Akademi Ajax. Ia menunjukkan bakat luar biasa sejak usia dini,
yang membawa ke jalur profesional dengan cepat. Pada tahun 2017, Riedewald pindah ke Inggris untuk bergabung dengan Crystal Palace di Premier League. Di sini, ia menghadapi kompetisi yang lebih ketat dan mendapatkan pengalaman berharga di salah satu liga terkuat di dunia. Selama berada di Crystal Palace, Riedewald sempat meminjamkan ke beberapa klub untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Pengalaman ini sangat berharga untuk pengembangan karirnya. Jairo Riedewald dikenal dengan kemampuan pertahanan yang solid, kecepatan, dan teknik yang baik. Timnas Indonesia menelan kekalahan pertamanya saat bersua dengan Cina pada ajang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia takluk dengan skor 2-1 kendati bermain apik saat meladeni tuan rumah Cina. Selebgram asal Bahrain @noaimi9 mengunggah konten bernuansa hinaan usai kekalahan Timnas Indonesia melawan Cina melalui akun Instagramnya hingga viral. Bahkan, selebgram itu turut serta menggunakan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai background atas kontennya yang bernuansa hinaan terhadap Timnas Indonesia. Dalam unggahannya, selebgram tersebut menaruh potongan gambar pertandingan Cina melawan Indonesia yang baru berjalan menit ke-64 dengan kedudukan 2-0. Konten selebgram itu tak lupa mengejek kontroversi perpanjangan waktu 90+6 menit yang terjadi saat pertandingan Bahrain melawan Timnas Indonesia hingga berujung kerugian bagi anak buah Shin Tae-yong. Alhasil, konten yang diunggah oleh akun Instagram berconteng biru itu pun ramai dikunjungi netizen tanah air. Secara beramai-ramai, netizen Indonesia pun mengomentari unggahan yang dinilai telah melecehkan lagu kebangsaan sekaligus kekalahan Timnas Indonesia. Pada kolom komentarnya, netizen banyak meminta respins report unggahan selebgram itu agar akun terkena sanksi oleh Instagram. Timnas Indonesia bakal kedatangan satu pemain keturunan lagi, yakni Kevin Dix, dalam waktu dekat ini. Menariknya, kedatangan Dix disebut-sebut akan menjadi ancaman untuk kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, lantaran dirinya bisa tersingkir dari daftar pemain untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 selanjutnya. Ya, seperti yang diketahui, PSSI sudah mengumumkan nama Dix Tengah dalam proses naturalisasi. Bek FC Copenhagen itu jelas akan menambah sisi pertahanan skuad Garuda, yang ternyata sampai saat ini masih rapuh. Terbukti Timnas Indonesia baru saja kalah 1-2 dari Cina di matchday keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB. Nahasnya, 2 gol yang dicetak Cina semuanya berawal dari blunder yang dilakukan lini belakang skuad Garuda. Permainan Asnawi Mangkualam, Shane Patinama, hingga Witan Sulaiman pun menjadi sorotan di laga tersebut, terutama kapten Timnas Indonesia. Banyak pencinta sepak bola tanah air yang menilai permainan Asnawi benar-benar kurang baik saat melawan Cina. Lantas, netizen pun berharap PSSI bisa sesegera mungkin menaturalisasi Dix, dengan harapan Dix bisa menggantikan Asnawi Mangkualam di laga Timnas Indonesia selanjutnya. Terdekat, pasukan Shin Tae-yong akan melawan Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan keenam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pertengahan November 2024 mendatang. Jika Dix berhasil dinaturalisasi, maka pilihan STY di sisi bek kanan akan melimpah. Sebut saja seperti Dix, Sandy Walsh, Eliano Regenders, dan tentunya Asnawi. Namun, tentunya Shin Tae-yong tak bisa membawa semua pemain tersebut, sehingga ada pemain yang kemungkinan tidak akan dibawanya saat Timnas Indonesia versus Jepang. Bila melihat dari performa Timnas Indonesia versus China, maka nama Asnawi menjadi pemain yang paling mungkin untuk dicoret agar Dix bisa masuk di pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang. Kabar terkini proses naturalisasi oleh Romeni menjadi pemain Timnas Indonesia beredar di media sosial. Setelah laga melawan Bahrain, tepatnya pada Sabtu lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan adanya pemain yang menjalani proses naturalisasi baru. Timnas Indonesia akan diperkuat Kevin Dix, bek tengah FC Copenhagen, sebagaimana dikonfirmasi oleh Erick Thohir. Namun demikian, mengingat Dix merupakan bek tengah, maka itu tidak menjawab kekurangan Shin Tae-yong untuk skuadnya pada saat ini. Timnas Indonesia masih memerlukan penyerang baru,
dan beberapa nama sudah mencuat, yaitu Ole Romeni dan Mauro Zijlstra. Kemudian pada Senin kemarin, akun Instagram @sibolaid membeberkan bahwa Ole Romeni sedang mempertimbangkan kemungkinan gabung timnas Indonesia. Akun tersebut mengklaim berbincang dengan Joost Ebergen selaku agen yang mewakili Ole Romeni dan mengonfirmasi bahwa sang penyerang FC Utrecht sedang mempertimbangkannya. Pada saat ini, Ole Romeni sendiri diperkirakan masih menanti panggilan dari timnas Belanda. Namun, di sisi lain, skuad timnas Indonesia masih terus membuktikan diri seiring dengan kedatangan para pemain keturunan. Seperti yang terbaru adalah Maes Hilgers dan Eliano Reinders.